PKN. Materi PKN yaitu perbedaan karakteristik individu. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca sholawat Nabi dulu, biar kita mudah memahami pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca 3 kali ya anak bunda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, semoga pelajaran kita ini mudah kita pahami dan bisa kita amalkan nantinya. Kita masuk ke materi kita, yaitu perbedaan karakteristik individu. Untuk apa bunda kita belajar karakteristik individu? Untuk membentuk akhlak dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kok bisa bunda dari sini kita bisa belajar dari akhlak? Iya, karena dari perbedaan karakteristik individu ini kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dari perbedaan karakteristik individu ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, di situ ada perbedaan karakteristik usia. Jadi, perbedaan karakteristik usia ini sama dengan artinya perbedaan usia kita dengan anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 3. Kalau anak kelas 1 rata-rata umurnya 7 tahun, anak kelas 2 itu nanti 8 tahun, dan anak kelas 3 9 tahun. Jadi beda cara berpikir anak kelas 1 sama anak kelas 2. Jadi kita sebagai anak kelas 2 bukan mencaci ataupun berkelahi dengan anak kelas 1, tapi kita harus membantu mereka dan menyayangi adik-adik kita. Dengan perbedaan karakter usia ini, manfaatnya untuk kita kalau kita menghargai dan kita membantu. Usia anak tadi perbedaannya dari usia misalnya 7 tahun, 8, dan 9. Dari anak yang usia 7 tahun sama 8, beda cara berpikirnya. Beda cara berpikirnya. Jadi bagaimana sikap kita bunda? Kalau kita berteman dengan anak kelas 1 sama anak kelas 2, kalau misalnya kita berkelahi, kita akan mengalah karena adik-adiknya anak kelas 1, ini anak kelas 1, ini ada anak kelas 2. Begitu juga dengan 9 ini, kelas 3. Kalau sekiranya kita berteman, kita harus mengalah dari adik kita dan kita tidak boleh berkelahi. Jadi, anggapan kita di sini kita harus saling menghargai dan saling menghormati antara berteman. Manfaatnya apa bunda? Kita bisa hidup rukun. Kita hidup rukun di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dengan perbedaan usia ini, kita tidak boleh merasa kita yang lebih tua, kita merasa kita yang paling hebat, kita yang paling berkuasa. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang paling baik kalau kita yang lebih tua, kita membantu adik-adik kita, mengajari adik-adik kita, bukan malah bertengkar dengan adik-adik kita. Terus bunda atau bunda tadi ada lagi karakteristik individu itu, bukan cuma usia, ada lagi. Yang kedua ada perbedaan fisik. Perbedaan karakteristik fisik. Fisik bukannya tubuh kita bunda. Iya, fisik itu dari tubuh kita, dari kepala sampai ke kaki kita. Itu berbeda. Misalnya si A dan si B itu beda warna kulitnya, ada yang putih, ada yang hitam. Terus apalagi bunda yang berubah? Rambut, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, dan ada lagi bunda, ada yang dia pendek, ada yang dia tinggi. Terus kayak mana bunda menghargai ini perbedaan karakteristik fisik ini? Dengan cara kita tidak boleh mengejek ataupun mencaci, rambutmu keriting, nggak usah berteman dengan kami, nggak boleh seperti itu bunda.
rambutku lurus, jadi aku harus berteman dengan rambut yang lurus saja. Bukan seperti itu, tapi kita berteman dengan siapa saja dan kita tidak boleh mencaci, tapi kita menghargai dan kita juga harus tetap hidup rukun dengan perbedaan karakteristik fisik ini. Bukan kita ada perbedaan karakter fisik, ada yang berwarna kulitnya warna hitam, kita berteman sama yang hitam aja, nggak boleh sama yang putih, nggak boleh seperti itu ya nak bunda. Kita diajarkan untuk saling berteman sama siapapun. Jadi perbedaan karakteristik fisik ini kita tahu ada yang rambut keriting, ada yang lurus, itu bukan menjadi permasalahan untuk kita bergaul dengan sesama teman kita, tapi untuk kita tetap saling berhubungan dengan teman kita meskipun kita berbeda fisiknya dengan satu dengan yang lain. Oke, ada tadi kan bunda, ada perbedaan usia, ada fisik, apalagi bunda mungkin penasaran. Oh, ada nomor 3 yang sering bunda bilang itu ada kegemaran, perbedaan kegemaran. Iya, banyak ini. Perbedaan kegemaran ini sering berkelahi. Ada yang dia gemar bernaik sepeda, ada temennya pengen main sepak bola. Terus dia pengen, nggak mau aku naik sepeda, aku maunya main sepak bola. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja. Kalau pada saat ini bermain sepak bola, kita ikut bermain sepak bola. Kalau pada hari ini bermain sepeda, kita ikut. Nanti bisa juga kan ilmu dari main sepeda, dari main sepak bola, bisa kita dua-duanya, jadi kita makin bertambah ilmunya. Atau yang sering di sekolah, ada perempuan yang sukanya main masak-masakan, ada anak laki-laki sukanya main bola. Jadi tidak boleh berkelahi antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki boleh ikut memasak, karena sekarang banyak kan di restoran laki-laki yang tukang masak. Kita dapat ilmu memasak, dan yang perempuan juga bisa main bola. Kita bisa juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang olahraga. Jadi perbedaan ini sangat banyak manfaatnya untuk kita saling berhidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Ada lagi nggak bunda? Masa cuma 3 bunda? Ada yang keempat, yang sering sekali bunda bilang, itu perbedaan agama. Bunda, perbedaan agama. Ini pernah ada yang nanya anak-anak bunda, bunda kalau misalnya kita ketemu, pernah itu bunda ingat itu si Habib sama si Hajra nanya, bunda kalau kita ketemu sama orang Kristen itu kayak mana bunda? Kita berteman atau kayak mana bunda? Ada tanya itu anak bunda pas waktu pembelajaran di PKM juga. Oh, ada apa? Kalau Islam itu sembahyangnya kemana bunda? Ke masjid. Ada yang Kristen ke gereja. Pas pembelajaran itu ada yang nanya, bunda perbedaan agama itu berarti kita tidak boleh berteman dengan agama Kristen ya bunda? Kita harus berteman sama yang Islam aja. Bunda bilang, bunda sesama manusia harus sama berteman. Baik dia itu agamanya yang beda, kita tetap berteman. Asal kita bertemannya dalam positif, jangan terpengaruh terhadap agamanya. Seperti apa bunda? Contohnya kayak mana bunda? Nggak berkelahi bunda. Contohnya bunda sendiri. Bunda sendiri banyak teman bunda yang beda agama dengan bunda. Waktu itu bunda punya teman waktu kuliah. Dia itu dia agama Kristen, bunda agama Islam. Terus bunda nggak bertengkar. Sampai sekarang bunda tetap berteman. Caranya kayak mana bunda? Kita berteman ke dalam yang positif. Kalau diajak kita ke kejahatan, kita bilang di dalam agama Islam kami tidak boleh melakukan hal seperti itu. Lambat laun teman kita itu akan tahu, dia akan tahu kalau di agama Islam itu kayak gini. Jadi dia pun tidak mengajak kita ke bentuk yang seperti itu yang dilarang oleh agama. Terus kalau kita pun kalau misalnya dia diajak kita ke sini, tidak boleh. Dia mengajak kita ke gereja, nggak boleh. Dalam hukum Islam kami tidak boleh masuk ke dalam gereja itu. Jadi dalam berteman itu kita saling menghargai. Kita boleh berteman, boleh, tapi kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing sesuai dengan agama masing-masing. Dan bagusnya juga kalau kita berteman dengan agama Kristen ataupun agama yang lain, dia juga mengingatkan kita nantinya untuk sholat.
dia mengizinkan kita sholat, dan dia pun pas dengar aja nanti dia bilang kita sholat. Terus kita pun harus berteman, jangan ikut dia. Kalau ke gereja aku ikut, nggak boleh seperti itu. Tetap kita berteman dan hidup rukun antar sesama umat beragama. Jadi perbedaan agama ini jangan membuat kita bertengkar dengan teman kita ataupun dengan masyarakat ataupun tetangga kita. Orang Islam maupun Kristen sama aja, sama-sama boleh berteman. Apalagi Bunda, ada 4. Tadi pun bahasa Indonesia ada 5. Ini nggak 5 Bunda, ada 5 juga. Satu lagi yang kelima. Coba penasaran nggak anak Bunda yang kelima? Tadi udah ada usia, udah ada karakter fisik, udah kegemaran, agama, apalagi yang Bunda? Yang kelima, makanan nggak Bunda? Nggak ada makanan. Nggak ada makanan di sini. Yang kelima adalah perbedaan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa. Apa itu Bunda? Suku bangsa itu seperti apa Bunda? Kita di Indonesia disebut Bhinneka Tunggal Ika. Pernah dengar kan anak-anak Bunda? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi perbedaan suku bangsa ini tidak boleh membuat kita berpecah belah dan saling mencaci. Ini perbedaan suku bangsa ini itu seperti misalnya dia itu perbedaannya ini dapat dilihat dari bahasa daerahnya, bahasa daerah yang beragam-ragam. Di Indonesia banyak bahasanya, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, banyak lagi ragamnya. Terus apa lagi Bunda? Bahasa daerah tadi udah beragam suku bangsa. Ada juga dilihat dari warna kulit, seperti yang tadi Bunda bilang. Warna kulit kita berbeda-beda. Warna kulit, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat lah kayak gitu kan warnanya. Jadi inilah perbedaan suku bangsa kita itu. Terus apa ada lagi di situ? Ini ada tarian daerah. Jadi tarian daerah kita pun beragam-ragam. Banyak tariannya, ada misalnya tari tortor, tari piring, banyak lagi tarian kita. Jadi dengan tarian ini juga kita tidak boleh berkelahi. Nanti tarian ini lebih bagus, ini lebih bagus, daerah kami lebih bagus, tidak boleh seperti itu. Perbedaan suku bangsa ini membuat kita jadi hidup itu saling menghormati dan saling menghargai dan juga menambah wawasan kita. Berarti bahasa itu bukan cuma satu, bahasa itu banyak. Ada bahasa Minang, ada bahasa Batak, ada Sunda, ada Jawa. Jadi kita itu banyak pengetahuan kita tentang ini dengan perbedaan suku bangsa ini. Ada warna kulit, bukan cuma warna hitam aja, ada yang putih juga. Kita juga banyak bukan saling mencaci dan menghina, tapi kita saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Apalagi dengan Indonesia yang ada simbolnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jadi dari kita pelajaran seperti ini kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Demikianlah materi kita pada pembelajaran karakteristik individu pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.